Permisi Bapak. Bapak, saya minta izin untuk mewawancari Bapak untuk tugas guru penggerak kami tentang pengambilan keputusan kepala sekolah. Bapak, selama menjadi kepala sekolah di SMK 5 Jakarta, pasti banyak keputusan-keputusan yang telah diambil. Bagaimana Bapak mengambil keputusan pada suatu permasalahan? Bisa dicontohkan Bapak yang pernah dihadapi itu apa, terus bagaimana pengambilan keputusannya? Pengambilan keputusan yang saya ambil, saya harus melihat dulu tata aturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan sampai keputusan yang saya buat itu keluar dari aturan yang berlaku. Jadi pedomannya adalah ya semua tata aturan hukum perundang-undangan yang berlaku. Itu Berarti prinsipnya harus taat kepada aturan, jangan keluar daripada aturan. Itu faktor-faktornya apa aja Kak yang digunakan untuk mempermudah pengambilan keputusan? pertama sekali saya melihat dulu ya apa yang harus saya putuskan ini memang harus berada pada aturan yang benar. Ya kalau salah ya maka saya tidak akan putuskan. Ya, timbangannya tetap harus taat pada aturan. Jangan keluar dari situ. Ya dengan semua kebijaksanaannya ya dari hati nurani dan sebagainya. Itu utama aturan agama. Oh, iya. Itu saja. Berarti intinya kan berpatokan pada peraturan. Iya, betul. Peraturan. Bisa dicontohkan Bapak pengambilan keputusan apa yang menurut Bapak itu paling menantang, paling berat? Itu pada waktu membuat kelas darurat, ya, kan aturannya nggak boleh. Tapi alhamdulillah ada aturan pergeseran anggaran. Karena waktu saya datang kita kurang ruangan, anak-anak belajar di Selasa, di bawah pohon mangga, di lapangan, di bengkel jadikan kelas. Ya begitu saya datang, ya saya langsung mengumpulkan semua wakil berserta Kasubag, ya mengambil keputusan bagaimana kalau kita membuat kelas darurat. Kebetulan kalau semacam kelas darurat tidak memerlukan izin, hanya lapor saja. Jadi saya lapor dari Kasakar sampai ke Kasubag sampai ke Dinas dan diizinkan. Alhamdulillah dipermudah oleh aturan pada waktu itu ada yang namanya pergeseran anggaran, sehingga ya dengan adanya pergeseran anggaran dimungkinkan untuk membuat kelas darurat, sehingga saya membuat kelas darurat ya di sisi utara dan selatan daripada tanah di SMK Negeri itu yang menantang. Yang pada akhirnya memang didatangi juga oleh pihak Satpasnya Sudin, teliti hasil pembangunan. Seperti itu ya Pak. Kalau yang saya tangkap itu berarti antara dilema di ini ya Pak ya, apa namanya, jangka pendek dan jangka panjang gitu ya Pak ya? Ya sebenarnya kalau membangun kelas permanen ya sesuai dengan aturan itu tidak boleh. Tidak boleh Pak. Karena ya dalam jangka waktu gedung baru selama 3 tahun tidak boleh membangun apapun. Ya yang saya tahu itu. Nah karena yang kita bangun di kelas darurat ya bukan permanen, bahkan juga bukan semi permanen. Yang penting anak bisa belajar di dalam ruangan, tidak kepanasan dan tidak kehujanan. Kalau gerah ya mungkin juga karena apa namanya tidak sesuai dengan bangunan permanen. Tapi itu yang saya lakukan. Gitu. Jadi kalau aturan yang sesungguhnya tidak boleh membangun permanen. Yang saya bangun bukan permanen. Kalau membangun permanen kan perlu izin. Nah kalau ini kan bukan permanen, jadi hanya lapor saja. Gitu. Baik Bapak, terima kasih untuk kesempatan dan waktunya untuk wawancara. Terima kasih Bapak. Ya. Selamat siang. Nah, Selamat siang Bu Ida. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Bu Ida, ini saya mau bertanya, mewawancari Ibu tentang pengambilan keputusan kepala sekolah. Selama Ibu menjadi kepala sekolah, pastinya pernah melakukan pengambilan keputusan. Nah, pernah nggak Ibu menemui kasus-kasus yang
eh, dirasa ibu itu berat untuk mengambil keputusan, ada dilema dalam pengambilan keputusan tersebut. Ini tidak. Ya, namanya di sekolah pasti permasalahan mah banyak. Dilema dalam sebuah keputusan, ada yang kadang kita harus mengambil keputusan, misalnya satu sisi ini dibutuhkan, sisi yang lain juga dibutuhkan, tetapi pada porsinya masing-masing. Tetapi kita harus bisa menentukan mana skala prioritas. Berarti patokannya adalah sekolah prioritas ibu ya. Ya. Ibu pada saat pengambilan keputusan biasanya ada yang membantu nggak, atau ada faktor-faktor yang jadi pertimbangan? Oh, ya. Mungkin Ya, kalau seperti itu, kalau namanya di sekolah, kita harus pertimbangan juga dengan para wakil dan juga kasubag. Nanti bagaimana keputusan ini berpengaruh terhadap sekolah, terhadap kebutuhan orang banyak, dan terhadap kelancaran sekolah ini juga. berarti dirapatkan dulu ya Bu, nggak situasional ya. Ya. Kemudian ibu selama menghadapi kasus-kasus yang pernah ada di sekolah itu pernah nggak mengalami tantangan atau merasa tertantang pada saat mengambil keputusan? Berat banget kayaknya mengambil keputusan. Ya, pernah. Suatu kali ketika kemudian kita harus mengambil keputusan bahwa sekolah ini yang tadinya moving class, yang kemudian sekarang sekolah itu kemudian di sistem belajarnya per kelas. Jadi bukan guru yang mencari siswa, bukan ya. Kalau yang kemarin itu moving class, berarti siswa yang berjalan. Kalau sekarang kemudian guru yang mencari. Jadi siswa sudah dilempatkan di tempat-tempatnya, kemudian guru yang datang, sehingga anak-anak punya rumah, punya kelas masing-masing. Nah, itu juga suatu keputusan yang berat awalnya, karena awalnya ya ditentang juga, tapi akhirnya diterima. Gitu, berarti itu bagus juga ya Bu ya. Jadi kalau misalkan moving class itu kan anak itu nggak punya ruangan tersendiri ya. Ibu pernah nggak nemuin kasus yang tergolong rujukan moral? Jadi kalau misalkan dari segi peraturan itu sebenarnya salah, tapi ibu memutuskan untuk melakukan itu karena memang dari segi moral menurut ibu itu benar. Oh iya, ada pernah ketika ada ruangan tertentu di sini di mana ya kita bagaimana ya di sekolah seorang guru meletakkan kasur sebagai tempat istirahat yang tadinya karena moving class sehingga guru merasa nyaman. Kemudian dia meletakkan tempat tidur ataupun kasur yang kemudian kita harus merubah bahwa kasur itu menjadi tidak ada. Misalnya seperti itu. Yang kemudian sekarang akhirnya nyaman semuanya. Sekarang bisa belajar secara baik, dan kemudian ada juga sih kalau secara moral bahwa siswa dalam tanda kutip berarti melakukan ataupun tindakan yang di luar kebiasaan siswa, yang kemudian kita lakukan pembinaan, tapi kemudian ketika itu melebihi, ya kita kemudian harus membina siswa itu kemudian dititipkan di tempat yang semestinya. Oh berarti istilahnya dipindahkan ya. Ya, kemudian
ternyata ketika dipindahkan anak tersebut dan dipisahkan Oh, di tempat yang berbeda, anak itu berkembang secara baik sih, Iya. moralnya sekarang lebih baik dan ternyata belajarnya lebih baik. Kami tetap memantau hmm. setelahnya gitu. Berarti karena mungkin pergaulan ibu ya, Iya. karena di sini biasanya bersama teman-temannya, sekarang nggak ada temannya, jadi dia harus mengikuti Iya. ke pola yang baru. Iya, harus menempati tempat yang baru, suasana baru. Berarti itu kan kalau siswa, keputusan itu saya rasa juga benar ya, karena demi kebaikan siswa, dari segi peraturan juga benar memang kan. Nah, sama-sama benar ya. Jadi prioritasnya kalau seperti itu lebih ke siswa atau lebih ke peraturan? Eh, Kalau itu mengambil kalau berpatokan pada peraturan itu pasti, ya. tapi kita juga harus mempertimbangkan kepentingan siswa juga, Baik. karena kita juga harus mengimbangi bahwa siswa itu juga harus mendapatkan pembelajaran yang layak gitu loh. Oh iya. Ya. Oke. Contoh bisa dicontohkan tuh yang kasus terberat yang pernah ibu alami di sini, yang menurut ibu tuh pusing kalau mau ambil keputusan. Sebetulnya kalau keputusan itu kalau dirasa pusing, Ya, dia bimbang. pusing. Tapi kalau diambil bahwa itu suatu keputusan yang harus menetralkan ke keadaan, ya. Seperti masalah guru, misalnya antara guru A dan guru B menjadi tidak cocok misalnya. Tetapi ketika kita bahwa seorang ini dibutuhkan di sekolah kita dan si A juga dibutuhkan di sekolah kita, pada keadaan tertentu si A menduduki jabatan tertentu, si B tidak. Tapi kemudian ketika kolaborasi itu berjalan sedemikian, maka mereka tanpa harus bersinggungan bisa tuh berjalan sama-sama. Ya karena ya ada saja sih yang namanya antar guru, kemudian tidak menjadi rukun, tapi kemudian tanpa menyinggung masing-masing berjalan seiring sejalan. Baik ibu, terima kasih atas waktunya ibu ya. Ya, oke, terima kasih Pak Eko.